Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Mari siapkan cemilannya dan mari kita mulai alur ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Setelah sebelumnya Avatar Yuansen berhasil melepaskan diri dari kekangan ribuan rantai yang menusuk tubuhnya, kini Xiaoyan mulai bangkit kembali. Sosoknya dengan cepat menghabisi para prajurit Taisu yang berada dekat dengan dirinya. Pada saat ini, racun mematikan yang diberikan oleh Taisu benar-benar menghambat pergerakan Avatar Yuansen. Setiap kali dia memberikan perlawanan, aliran darah di dalam tubuhnya akan melayang. Dan hal ini menyebabkan paparan racunnya semakin menyebar. Jika saja ada tubuh aslinya di sini, Xiaoyan pasti akan mudah memurnikan racun ini dengan jantung api. Namun jelas mungkin sekarang dia babak belur dan tidak berdaya. Avatar Yuansen harus tetap berjuang. Ini adalah dunia miliknya. Dan Taisu datang untuk menghancurkannya dan menjara semua sumber daya yang ada di dalamnya. Jelas Xiaoyan tidak bisa diam saja. Tidak peduli seberapa banyak pasukan Taisu ini, Xiaoyan pasti akan menghabisi semuanya. Pada saat ini ketika mereka benar-benar akan berurusan dengan Avatar Yuansen, dia dibuat membungkuk dalam sekejap dan benar-benar dilumpuhkan sampai terlihat menyedihkan. Sementara itu ketika menghadapi Avatar Yuansen yang sedang tarik ulur, tendangan lain masuk dan menendang dada Avatar Yuansen dengan keras. Lagi-lagi seluruh tubuh Yuansen dihempaskan sangat jauh dan akhirnya menabrak gunung yang langsung meruntuhkannya. Seketika ratusan prajurit Taisu itu tertawa terbahak-bahak. Ketika melihat penampilan menyedihkan dari Avatar Yuansen. Lalu ketika sosok itu bergerak lagi, dia menghantam Yuansen dengan mudah seperti sedang menghancurkan kerikil. Dan setelahnya banyak sosok menyerang Yuansen dengan kekuatan keabadian satu demi satu. Perlawanan apapun yang dilakukan Yuansen sekarang seperti lengan belalang. Itu benar-benar tidak berguna. Untungnya kekuatan fisiknya masih ada. Dan karena sangat tebal, maka pihak Taisu pun agak sulit untuk membunuhnya. Lagi pula kecepatan pemulihan cederanya masih sangat luar biasa. Namun di bawah formasi, kecepatan pemulihan Yuansen sebenarnya sudah menurun tajam. Dan jika serangan ini terus berlanjut untuk waktu yang lama, bukan tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk mencapai batas pemulihan klan Yuansen. Nyatanya di bawah serangan para prajurit Taisu, Yuansen tampaknya terus dipukuli dengan sangat menyedihkan oleh mereka. Namun sebenarnya yang benar-benar membuatnya terluka adalah racun yang meresap ke seluruh bintang logam. Kita benar-benar tidak bisa mengalahkannya sampai mati. Tetapi tidak peduli seberapa kuat ketahanan fisiknya, kita harus terus menyerangnya. Kita akan mencoba melepaskan bagian tubuhnya satu persatu. Dan biarkan dia mengerti bagaimana kejamnya dunia Taisu, ucap salah satu komandan Taisu. Dasar bodoh, bahkan kau dan sampah lainnya bisa terprovokasi olehku. Sampai-sampai harus memperkuat bagian tengah kehampaan dan mendorongku hingga batas, ucap Avatar Yuansen. Dan tampaknya pihak Taisu juga sangat jelas bahwa saat ini Yuansen sudah terlihat kelelahan. Dia tidak punya energi lain untuk digunakan. Itu karena begitu Yuansen menggunakan seluruh kekuatannya, maka itu adalah kekalahan yang sebenarnya. Pada saat ini Taisu terus memprovokasi Yuansen karena mereka tidak bisa benar-benar membunuh Avatar Yuansen dalam hal serangan. Jadi mereka hanya bisa menggunakan metode ini untuk melukainya cukup parah dan menemukan cara lain untuk membunuhnya. Akan tetapi Yuansen hanya memuntahkan seteguk darah dan tidak ada jejak gentar atau ketakutan di matanya dari awal sampai sekarang. Sosoknya seperti boneka yang tidak peduli dengan rasa sakit dan hanya diam tanpa perlawanan. Hei, kalian para makhluk hina, apakah kalian sedang menggelitik tubuhku dengan serangan ini? Bisakah kalian membiarkanku melihat sesuatu yang nyata? Ucap Avatar Yuansen sambil berteriak. Namun pada saat ini wajah Yuansen sudah berlumuran darah. Sudut mulutnya terangkat dan sosoknya mulai bungkuk.
Tapi dia penuh percaya diri dan sama sekali tidak menyesal. Bahkan di antara kalian semua, aku yakin bahwa tidak akan ada yang dapat membunuhku. Jika kalian tidak percaya, kalian dapat mencobanya dengan sepenuh hati. Ucap Yuan Shen yang terus berbicara perlahan. Hah, kau rupanya masih berani berbicara. Tapi memang benar aku tidak bisa membunuhmu. Sekarang tidak mudah untuk menghancurkan jiwamu. Namun jika kau menyinggung dunia Taisu, kau harus membayar harga yang sesuai. Kau akan dikuliti dan disiksa dan darah di tubuhmu tidak akan terbuang percuma. Bahkan jiwamu akan dimurnikan dan dipelajari oleh komandan utama. Ucap salah satu komandan Taisu. Maka dari itu jika kau ingin mati, itu tidak akan mudah. Tapi sebelum komandan utama datang, kau harus menumpahkan darah dan tulangmu terlebih dahulu di hadapan kami. Ucap komandan itu kembali. Pada saat ini dia menatap Yuan Shen yang berlumuran darah di bawah. Dan ada senyuman yang sangat menghina. Akan tetapi yang membuat Taisu ini bingung adalah bahwa bahkan sampai sekarang dengan situasi menyedihkan seperti ini, ketika komandan itu melihat wajah Yuan Shen yang sudah berlumuran darah dan kotoran, matanya tetap tegas dan tidak memiliki rasa takut. Hahaha, apa katamu? Kau akan menghabisiku di sini? Hah, jangan bercanda. Lihatlah tulang-tulang di bawahku. Ini terlalu lemah untuk melahirkan sekelompok orang aneh tidak berjiwa. Kalianlah yang telah membunuh banyak jiwa di duniaku. Apakah kau tahu berapa banyak jiwa yang mati dengan tragis meminta pertolongan? Ucap Avatar Yuan Shen sambil berteriak. Hahaha, sudahlah. Aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu. Dasar orang aneh tanpa jiwa. Kau tidak lebih dari boneka. Aku akan membersihkan tangan kotormu itu dan menghabisi semuanya. Kalian layak mendapatkan hukuman ini. Ucap Avatar Yuan Shen kembali. Detik berikutnya ada senyum ganas di wajah Yuan Shen. Di sepanjang perjalanannya, dia terlalu sering menghadapi situasi pengepungan seperti ini. Dan setelah dijarah habis-habisan oleh pihak Taisu, dia menganggap bahwa pasukan Taisu ini sudah mengganggu ketentraman bintang-bintang dan benua. Dan menghancurkannya begitu saja. Akan tetapi, mereka melakukan hal yang lebih buruk, bukan hanya semua makhluk hidupnya dihancurkan. Namun mereka menghabisinya sampai tidak ada kehidupan yang tersisa. Bahkan vitalitas bintang-bintang pun terkuras habis hingga mati. Tapi asal muasal bintangnya terlalu hampa apalagi dibiarkan begitu saja. Pada saat ini di dalam kehampaan wilayah Laut Barat, ada sebuah bintang yang memudar. Itu bertabrakan tak terkendali lalu runtuh. Dan pada akhirnya mulai menghilang. Semua ini terjadi karena ulah dari Taisu. Tapi sekarang pihak Taisu yang malah merasa tertekan. Kemarahan di dalam hati Yuan Shen pun terus membara. Jika tubuh aslinya tidak bisa datang tepat waktu, maka dengan kekuatan tubuh Avatar Yuan Shen ini, pihak Taisu itu harus membayar harga yang cukup mahal. Hanya saja Yuan Shen tahu bahwa kekuatan nyata Taisu belum tiba. Dan mereka hanyalah pasukan barisan depan. Pada saat ini sosok Yuan Shen yang tidak terkendali terhempaskan ke tanah hingga kembali menghasilkan parit yang sangat panjang. Setelah itu beberapa sosok melayang ke langit dan segera mendaratkan serangannya dengan keras di dada Avatar Yuan Shen. Tampaknya mereka ingin memusnahkannya secepat mungkin. Seketika prajurit Taisu itu langsung menusuk jantung Yuan Shen dengan pedangnya. Pada saat yang sama, Avatar Yuan Shen juga dengan susah payah mengeluarkan tangannya untuk meraih pedang tersebut dan menahannya. Namun tiba-tiba pedang panjang itu berhenti setelah menusuk setengah inci ke dalam tubuh Avatar Yuan Shen. Ini adalah akhir dari perburuan kami. Aku tidak akan membiarkanmu mati dengan tenang. Ucap prajurit Taisu itu sambil mencengkram kuat pedang panjang dengan kedua tangannya. Ada ekspresi ganas di wajahnya. Dan ketika dia menusukkan pedang tersebut, kekuatan keabadian langsung menembus dada Avatar Yuan Shen. Dan segera darah meluap dari sudut mulut Yuan Shen. Dan tiba-tiba dia melihat bahwa prajurit Taisu ini memutarkan pedang di tangannya. Dia benar-benar ingin menyiksa Yuan Shen dan terlihat juga ekspresi senang terukir di wajahnya. Hahaha, apa kabar dengan tubuh keabadian milikmu ini? Lihat apa yang bisa kau lakukan sekarang.
Aku akan memberimu kematian yang layak, ucap Komandan Taisu. Setelah dia menghunuskan pedang panjangnya, dia menikam dada Yuan Shen beberapa kali. Pada saat ini ada luka yang bersarang di tubuh avatar Yuan Shen dan jelas itu sangat serius. Setelah dia menghunuskan pedang panjangnya, dia menikam dada Yuan Shen beberapa kali. Pada saat ini luka yang bersarang di tubuh avatar Yuan Shen jelas sangat serius. Akan tetapi kecepatan pemulihannya ternyata sangat mengerikan. Dan tampaknya cedera seperti itu tidak dapat membunuh avatar Yuan Shen sama sekali. Detik berikutnya tepat ketika pusat gravitasi prajurit Taisu ini tidak stabil, tiba-tiba Yuan Shen memutar tubuhnya dan terus menghindar. Pada saat ini jubahnya sudah compang-camping dan darah serta kotoran membuat jubah itu semakin jelek. Seketika Yuan Shen pun langsung merobek jubah di bagian atas tubuhnya. Dan ini memperlihatkan tubuh kokoh seperti batu di balik jubah ini. Ukuran ototnya terlihat sangat sempurna dan memperlihatkan cahaya kemasan yang redup. Meskipun jubah itu berlumuran darah dan penuh dengan kotoran, bekas luka dari tusukan pedang tadi mengeluarkan kabut berwarna putih. Dan semua cedera yang Yuan Shen terima pun pulih dalam sekejap mata. Dan itu langsung berubah menjadi tubuh yang sempurna kembali. Ternyata ada saja bajingan yang mencoba membunuhku. Tapi kalian ternyata benar-benar tidak tahu tentang tubuh keabadianku, ucap avatar Yuan Shen mendengus dingin. Meskipun energi dan kekuatan darahnya ditekan pada saat ini dan tidak dapat menangkap serangan mereka, Yuan Shen tidak peduli. Karena bahkan jika kelompok prajurit Taisu ini melancarkan serangan terhadap seluruh kekuatan pasukan mereka, prajurit Taisu ini tidak dapat menyebabkan cedera fatal pada tubuh fisiknya bagaimanapun caranya. Jelas sudah mencapai bintang 6. Kecepatan pemulihan tubuh fisik Yuan Shen ini akan sangat mencengangkan. Padahal ini masih berada di bawah tekanan racun dan formasi kabut kehampaan. Tapi pihak Taisu masih belum bisa sepenuhnya menekan kekuatan tubuh avatar Yuan Shen. Tentu saja ini terjadi karena Taisu belum mengeluarkan kelompok yang cukup kuat. Semua orang dari klan Yuan Shen sudah dibantai pada dahulu kala. Dan sekarang kau bersembunyi di dunia sensi. Yang mana bisa saja kau bersembunyi untuk waktu yang lama. Tetapi mengapa kau masih berani mengirim dirimu ke hadapan Taisu untuk mencari kematian? Ucap Komandan Taisu itu sambil berteriak dan kembali bersiap untuk menghunuskan pedangnya. Akan tetapi tiba-tiba di sepanjang kehampaan, terdengar suara gemuruh yang sangat keras. Lalu pada saat yang sama, bintang logam tempat Yuan Shen berada juga bergetar dengan gila-gilaan. Seolah-olah seluruh bintang ini telah dilanda gempa bumi. Namun nyatanya, bukan karena bintang itu bergetar, tetapi seluruh kehampaan ini memang bergetar dengan liar. Yuan Shen pun tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dan ketika dia melihat seberkas cahaya dalam kegelapan, meskipun Yuan Shen sudah siap secara mental, dia tetap menyipitkan pupil matanya. Setelah suara gemuruh yang tiba-tiba terdengar, tekanan yang kuat juga langsung menghantam bintang tempat Yuan Shen berada dan tandanya bergetar hebat. Jelas ini bukanlah berasal dari bencana alam biasa, melainkan dari sosok besar yang bergerak ke arah avatar Yuan Shen. Dalam pandangannya, itu adalah monster Taisu. Tetapi dengan ukuran yang seperti itu, rasa penindasan pada saat ini dapat digambarkan sebagai hal yang belum pernah dirasakan oleh Yuan Shen sebelumnya. Bahkan jika dilihat sekelilingnya, sejauh mata memandang itu adalah raksasa yang penuh dengan baja. Dan sosoknya mengisi seluruh kehampaan pada saat ini. Pada awalnya, hanya sosok besar itu yang sendirian bergerak di kehampaan. Dan Yuan Shen juga mengira tidak akan lebih dari itu. Tetapi pada saat yang sama, semua monster raksasa yang tersebar ini terbang kembali ke dalam raksasa baja yang sangat besar itu dan bergabung dengannya. Yuan Shen juga melihat bahwa gelombang sebesar itu terdiri dari jumlah monster raksasa dunia Taisu yang tak terhitung jumlahnya. Yang semuanya diciptakan dengan menjara sumber daya dunia sensi. Pada saat ini, Yuan Shen pun merasa bingung. Karena dalam waktu yang sesingkat itu, pihak Taisu telah berkembang begitu pesat. Tetapi mengapa sang ratu masih tetap diam dan tidak segera menyingkirkannya? Terlalu banyak pihak musuh yang ada di dunia sensi dalam sehari.
Dan parasit ini pasti akan terus tumbuh dengan kecepatan yang tidak terbayangkan. Pada saat ini avatar Yuan Shen juga tidak bisa menahan kekhawatiran terhadap sikap sang ratu itu. Tetapi ketika dia melihat monster Taisu yang ukurannya sangat besar, Yuan Shen pun merasa bahwa terus menunda-nunda waktu jelas bukanlah strategi yang baik. Klan Yuan Shen, tidak peduli apakah kau pada akhirnya berhasil melarikan diri atau bertahan dengan cara apapun, kau harus dihancurkan sepenuhnya bersama cabang seseorang yang entah dari mana asalnya, ucap sosok itu. Ketika mendengar kata-kata ini, Yuan Shen pun yakin bahwa ini adalah suara wanita. Tapi setiap kata-katanya itu sangat penuh dengan keagungan yang tidak ada habisnya. Dan ada tekanan yang mendominasi begitu dia berbicara. Kemudian pada saat yang sama, tubuh Yuan Shen yang awalnya sedang berdiri, tiba-tiba dia mulai tenggelam. Seolah-olah ada tangan besar yang tak terlihat menghantam dirinya dengan gravitasi yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Jelas itu adalah teknik formasi lingkungan yang gelap dan curam. Namun dengan tekanan yang berjuta-juta kali lipat, sekarang sosok Yuan Shen langsung tersungkur dari udara ke tanah dan menghancurkan seluruh area sekitarnya menjadi lubang yang dalam. Bahkan sekujur tubuh Yuan Shen melekat kuat ke tanah. Bukan hanya dia tidak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya, namun kulitnya bahkan sudah berlumuran darah. Tidak hanya itu, sulit bagi Yuan Shen untuk bergerak 1 inci pun dan retakan bahkan muncul di kulitnya. Dan hal ini menunjukkan bahwa kekuatan yang menindas Yuan Shen tidak terbayangkan. Jika saja yang ditekan itu bukanlah Yuan Shen, maka dia yakin bahwa meskipun orang lain adalah kaisar keabadian dan mempunyai tubuh keabadian, dia akan dihempaskan dalam sekejap mata. Dan di bawah tekanan yang begitu erat ini, dia akan terluka parah atau bahkan mati. Tanpa diduga bahwa pihak Taisu memiliki fondasi yang dalam. Setidaknya ada kekuatan keabadian yang tidak tertandingi. Bahkan untuk seorang keabadian kaisar di langkah ke-9, fondasinya sama sekali tidak dapat digoyangkan. Bahkan tampaknya alasan mengapa prajurit Taisu itu dapat dengan mudah dilenyapkannya adalah karena bagi pihak Taisu itu sendiri, mereka seperti sedang mempelajari kerajinan di dalamnya. Dan mereka tidak bertanggung jawab atas pertarungan para monster Taisu yang sebenarnya. Pada saat avatar Yuan Shen dan beberapa prajurit Taisu saling berhadapan, muncul sebuah jalan terpisah di antara banyaknya prajurit Taisu. Terlihat bahwa ada sosok wanita ramping berjalan di sana menggunakan baju besi dewa yang benar-benar berbeda. Baju besi dewanya tanpa kristal merah di dadanya. Dan itu tampak jelas bahwa kehalusan pada keseluruhannya tidak sebanding dengan baju besi dewa biasa yang sering dilihat oleh Xiaoyan. Dan baju besi dewa itu tidak sebanding dengan baju besi dewa yang sering dilihat oleh Xiaoyan. Dan itu beberapa kali lebih tebal. Lalu ketika dia mengambil 1 langkah di udara, sosoknya langsung muncul di hadapan avatar Yuan Shen. Sosok wanita ini berdiri dengan tangan kosong tanpa pelindung kepala dan rambut merahnya berkibar di belakangnya. Tentu saja dia adalah pemimpin utama pasukan Taisu yang bernama Jidondong, si wanita berambut merah. Aku pikir klan Yuan Shen sudah benar-benar punah. Aku tidak menyangka bahwa masih ada yang tersisa. Aku pikir kau sangat pintar karena bisa melarikan diri dari pengejaran. Tetapi sekarang, tampaknya kau menjadi sangat bodoh karena berani memprovokasi Taisu sendirian untuk pembalasan dendam, ucap komandan yang berambut merah bernama Jidondong itu. Bahkan Changmeng telah dikalahkan. Lantas mengapa kau berani mengandalkan keberanian? Kau hanya dari klan Yuan Shen, ucap Jidondong kembali. Segera dia memandang Yuan Shen yang tidak bisa bergerak dengan ekspresi dingin dan bangga. Berapa banyak kejahatan yang tersisa dari klan Yuan Shen yang masih turun perlahan di dalam lubang yang besar? Tanya Yuan Shen yang juga menatap wanita berambut merah itu dengan susah payah. Meskipun Changmeng sudah punah, klan Yuan Shen belum dimusnahkan sepenuhnya. Dibandingkan dengan pihak Taisu yang menjara dunia dan kehidupan, klan Yuan Shen akan tetap ada sebelum kalian dimusnahkan. Bahkan kemarahan balas dendam kami akan menimpa kepalamu cepat atau lambat, ucap avatar Yuan Shen sambil berteriak. Coba hitunglah berapa banyak benih kejahatan yang sudah kalian tanam. Kau seharusnya yang paling tahu segala sesuatu memiliki sebab dan akibat masing-masing.
ucap Avatar Yuan Shen kembali. Dan saat ini meskipun dirinya tidak bisa bergerak, ekspresinya tetap tidak berubah dan ketakutan tidak ada artinya. Lihatlah, segalanya masih sangat terbuka sampai sekarang. Karena kau percaya pada sebab dan akibat. Bukankah kehancuran dunia tanpa batas sudah menjadi bukti terbaik di pertempuran dunia sebelumnya? Bukankah yang terkuat yang bisa bertahan hidup dan yang kuat akan dihormati? Selain itu yang lemah harus menjadi korbannya. Ucap Jidondong. Apa yang disebut sebab akibat tidak lain adalah doa orang lemah yang tidak mampu berdiri. Misalnya mereka yang tidak mampu berdiri sekarang seperti dirimu. Yang lemah adalah yang akan ditindas. Hukum alam selalu berlaku dimanapun. Jadi kau harus menerimanya. Ucap Jidondong kembali. Formasi penekanan cermin hampa milik Taisu yang kuat memang mampu untuk menghancurkan kulit Avatar Yuan Shen. Akan tetapi alasan sebenarnya yang membuatnya benar-benar rapuh saat ini adalah karena racun yang telah menyebar di dalam tubuhnya. Ini sangat merepotkan karena membuat sebagian besar darah Yuan Shen tertekan. Sekarang situasi tubuh Avatar Yuan Shen menjadi sangat buruk. Namun dalam waktu sesingkat ini, tubuh asli Xiaoyan masih belum bisa menjangkaunya. Dibutuhkan sekiranya 10 hari lagi bagi Avatar Yuan Shen untuk mencapai kultivasinya. Namun meskipun tubuh utama tidak dapat mencapainya, jarak antara tubuh utama Xiaoyan semakin dekat. Jadi dia tidak perlu khawatir jika tubuh Avatar Yuan Shen-nya lepas kendali. Meskipun klan Yuan Shen adalah sekelompok idiot yang selalu merasa benar sendiri, mereka tidak sebodoh itu untuk menantangku sendirian. Mungkinkah ada seseorang yang menghasutnya? Ucap Jidongdong sambil mengangkat alisnya. Dia saat ini merasa aneh. Dan dia berpikir bahwa hal bodoh semacam ini tidak mungkin dilakukan bahkan oleh klan Yuan Shen. Terlebih lagi klan Yuan Shen dengan baik mengetahui semua kekuatan dan latar belakang. Jadi mereka tidak boleh datang ke sini sendirian. Karena jika memaksa, maka tidak diragukan lagi kematian akan menimpanya. Jika kau tidak ingin berbicara, maka aku tidak akan membuang waktu bersamamu lagi. Taisu memiliki banyak cara untuk mencari jiwamu. Bahkan jika kau ingin menghapus ingatan, bukan tidak mungkin bagiku untuk memulihkannya. Ucap Jidongdong dengan tatapan yang dingin. Pada saat ini dia merasa bahwa Yuan Shen datang ke sini dengan perencanaan yang matang. Karena jika tidak, dia tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Ketika melihat Avatar Yuan Shen yang tidak menjawab, Jidongdong mengangkat lengannya dan menampar Yuan Shen ke udara. Dalam sekejap telapak tangan besar yang tak terlihat tiba-tiba menampar tembus dan tekanan berat pun hilang seketika. Tapi tubuhnya langsung terluka parah dan daging serta darahnya benar-benar hancur. Dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Hahaha, aku sudah membunuh beberapa klan Yuan Shen sebelumnya. Tetapi mungkin kau dapat dianggap sebagai yang paling kuat di antara klan Yuan Shen yang aku temui dengan 6 tanda bintang di tengah alismu. Kau pasti merupakan klan Yuan Shen bintang 6. Ucap Jidongdong dan setelah melemparkan telapak tangan ini, dia menatap Yuan Shen sambil tersenyum. Tampaknya saat ini Yuan Shen seperti seekor ikan yang sudah ditusuk oleh tombak. Di matanya selama pikiran Jidongdong bergerak, sosok Avatar Yuan Shen dapat dimusnahkan kapan saja. Klan Yuan Shen bintang 6 yang lebih kuat dapat menempati langkah ke-7. Dan bahkan tubuh fisik orang kuat di langkah ke-8 saja akan kalah. Jika dibandingkan denganmu, tubuh keabadian ini memang telah dibawa ke titik paling ekstrim. Dan efektivitas tempurnya memang luar biasa. Sayangnya, kau terlalu sombong dan akan berakhir di sini. Ucap Jidongdong dengan perlahan. Kau seharusnya menjadi salah satu dari sedikit klan Yuan Shen yang tersisa. Baiklah, kita sudahi semua omong kosong ini. Sekarang, katakan padaku, mengapa kau datang ke sini hanya untuk mencari kematian? Tanya Jidongdong yang kembali memandangi Avatar Yuan Shen dengan tatapan yang menghina. Pada saat ini Jidongdong masih belum secara langsung menghancurkan tubuh keabadian Yuan Shen. Seolah-olah dia ingin menggali rahasia dunia sensi dari tubuh Yuan Shen. Karena semua ini berbeda dari yang diharapkan pihak Taisu. Dunia sensi terlalu pendiam dan seperti tidak melakukan pergerakan apapun. Sehingga Taisu merasa ada ancaman yang tersembunyi. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya.
Sampai jumpa.